Jadi, halo semua, kenalin. Aku Charles, tadi udah dikenalin oleh Bu Yuni juga. Saya dari IV Film. Dan luar biasa ini, teman-teman di hari Minggu ya, bukannya liburan, tapi malah belajar, gokil buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum aku mulai, aku mau kenalin dulu tempat saya kerja, atau lebih tepatnya sesuatu yang saya bangun, yaitu IV Films. Nah, IV Films ini adalah sebuah foto and video production house. Dan kami itu memproduksi itu ada iklan, ada video company, ada dokumenter, dan juga lainnya. Nah, di samping itu juga kami tidak jarang untuk menghandle foto, video, wedding. Nah, sebelumnya saya minta izin dulu bahwa kamera saya ada di sebelah sini, tapi karena layar komputer saya di sini, saya akan lebih sering tuh ngelihat sini. Tapi kalau misalnya nanti ada yang ingin dipertanyakan atau merasa tidak enak, tidak dilihat, silakan panggil aja, saya akan langsung noleh ke kamera ya, untuk adik-adik teman-teman semua. Nah, hari ini kita bakal sama-sama belajar soal basic of video production. Nah, sebenarnya ini adalah materi yang cukup berat dan panjang ya. Kalau kuliah itu bisa 1 sampai 2 semester, jadi 6 sampai 12 bulan gitu. Tapi di sini saya berusaha untuk menjelaskan dalam waktu kurang dari 2 jam ini ya, supaya teman-teman paham. Nah, sekiranya kalau misalnya ada yang nanti tidak paham, itu bisa langsung di stop aja, langsung ditanyakan, atau mungkin di Zoom kalau nggak salah ada room chat, itu silakan di chat dulu, nanti kalau misalnya dalam sesi prosesi tanya jawab, nanti bisa kita jawab di situ. Nah, sebelum masuk ke materi, aku itu mau nunjukin dulu hasil video-video yang pernah kami buat ya, itu biar teman-teman tuh percaya IV Films ini beneran apa enggak. Dan for information, IV Films ini baru berumur tuh 2 tahun. Nah, di sini untuk company-company yang sudah pernah kami handle, itu seperti teman-teman lihat yang ada di layar, itu ada Polygon, ada JW Marriott, ada Fujifilm, ada Jawa Post, dan juga masih banyak lainnya yang belum sempat saya masukkan. Jadi ada Grab, ada Pocari Resort, dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini adalah kumpulan video-video yang pernah kami buat. Bisa jalan nggak ya? Sebentar. Aduh, kok nge-lag ya? Sebentar ya. Apakah keluar? Sudah. Oke. Tapi nggak ada suara. Oh, nggak ada suaranya? Nggak ada kok. Oke. Cuman sebentar. videonya. Oh, Mungkin belum share sound. How do I do that? Wait a minute. Di Zoom-nya mungkin belum share sound. Sebentar ya. Oke. Kita mulai ulang. Apakah ada suaranya? Masuk kok. Oke.
Nah, itu tadi untuk IV Films. Jadi itu adalah recap dari setahun lalu. Nah, untuk yang tahun ini belum sempat dimasuk-masukin, jadi itu adalah video-video yang tahun lalu. Nah, tadi setelah kenalan sama IV Film, nah sekarang kenalan sama aku. Nah, nama lengkapku itu Charles Enrico. Teman-teman tuh boleh manggil aku apa aja, bebas. Charles, Kak Rico, Kak Charles, everything is fine. Jadi jelas saya adalah seorang videographer, aku juga senang makan, luar biasa, dan juga aku seorang video game enthusiast. Jadi di sela-sela aku kalau misalnya lagi nganggur, lagi nggak ada kerjaan, lagi ada waktu luang, dan I play games gitu. Nah, kita sekarang masuk ke materinya. Apa itu video dan kenapa video itu penting? Kalau teman-teman perhatikan, video ini itu udah jadi produk yang luar biasa, nggak sekedar untuk hiburan semata aja. Nah, semua iklan itu sudah pakai video. Sosial media juga sekarang udah pada bergeser. Semenjak TikTok muncul ya, di mana sosial media yang khusus video, karena isinya TikTok semua video, sosial media lain itu juga berusaha untuk ngelawan. Bahkan kayak Instagram, yang waktu itu title-nya adalah photo sharing ya. Kalau misalnya teman-teman lihat yang di atas itu Instagram pivot to video marks the end the social media as we know it. Jadi harusnya dia itu kan foto app, dia itu aplikasi untuk kamu share foto, kamu share momen. Nah, tapi dia juga akhirnya fokusnya ke video ya, dia akan fokus ke Instagram Reels, dan itu adalah statement resmi dari Instagram sendiri. Nah, kemudian ada YouTube. YouTube ini adalah platform video, bahkan sebagai sebuah platform video, dia juga buat aplikasi, bukan aplikasi, sorry, dia juga buat konten short, YouTube Short, di mana ya ini sama aja kayak TikTok dan juga kayak Instagram Reels juga. Gunanya apa? Gunanya untuk ngelawan. Karena mereka udah mikir bahwa memang video adalah sumber daya yang luar biasa untuk mereka gitu. Apalagi sekarang sudah zamannya serba online. Apalagi semenjak corona, penjualan video, semua orang pada nyari how to make a good video dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke step by step-nya. Jadi ada 3 basic steps of video making. Inilah yang sebenarnya karena namanya basic, harusnya pelajarannya cukup panjang karena ini adalah fundamentalnya. Nah, 3 utama itu adalah pre-production. Di dalam pre-production itu nanti ada ide, ada premise, ada budgeting, ada scripting, dan juga lainnya. Kemudian di production, jelas kita akan shooting, nanti akan retake lagi kalau gagal, kita retake lagi kalau gagal, dan kita retake lagi kalau gagal. Nah, kemudian ada post production, di mana kita akan ada editing. Kalau editing itu dibagi 2, ada offline editing dan juga online editing. Nah, ini akan kita bahas di tanggal 6 di minggu depan. Dan kemudian distribution ini tidak termasuk dalam bagian ya, cuma ini ada aja gitu. Jadi sebenarnya step itu banyak, tapi 3 utamanya adalah pre-production, production, dan juga post-production. Itulah kenapa saya nulisnya 3 basic step. Distribution adalah gimana caranya kita distribute the video setelah kita buat gitu, supaya nggak cuma kita simpan di dalam komputer atau laptop kita sendiri. Nah, kita masuk ke pre-production. Nah, cukup banyak memang, teman-teman tidak perlu kaget. Ini sebenarnya simpel-simpel aja, tapi ini membantu kita dalam berpikir supaya kita tidak loncat-loncat gitu. Nah, yang pertama ada ide, ada premise, ada budgeting, scripting, script breakdown, shortlist, storyboard, talent scouting, location scouting, item checklist, scheduling. Kita bahas satu-satu. Dan nanti kan saya kasih tahu yang penting itu yang mana aja, sehingga tidak usah semua dipelajari. Untuk saat ini, kalau misal belum masuk dalam tahap yang profesional, tahap yang personal, pribadi, atau mungkin dalam komunitas saja, tidak perlu yang semuanya diikuti. Ini bahkan sebenarnya pre-production itu ada banyak lagi, nggak cuma berhenti sampai scheduling, ini sebenarnya banyak banget. Kita mulai dari yang pertama. Oh, tapi sebelumnya aku ada video lagi. Kita akan banyak nonton video, guys. Nah,
ini adalah contoh video yang akan saya pakai untuk nanti kita bahas pre-production-nya. Jadi teman-teman tuh bisa paham bukti nyatanya kayak gimana. Ini adalah produksi kami di tahun lalu, pertengahan tahun lalu untuk Polygon. Nah, kita masuk. Yang pertama tadi ada ide. Nah, ide ini bisa dari mana aja. Bisa dari kamu sendiri, bisa dari klien, bisa dari referensi video creator lain, dari video lain. Dan dalam kasusku, kalau yang tadi, Polygon, itu jelas dari kliennya. Jadi kliennya sudah ada ide, kemudian datang ke kami, mau buatnya kayak gimana gitu. Tapi tidak jarang juga ada klien ya, nggak ada idenya juga, tapi pengen buat video aja gitu. Datang, kemudian kita yang mikirin, oke, karena lu maunya kayak gini, ya kita buatin yang kayak gini. Nah, tapi kalau khususnya Polygon tadi, itu idenya berasal dari klien. Nah, premis. Setelah dari ide, kita buat jadi premis. Nah, premis ini adalah satu kalimat yang menjelaskan keseluruhan isi cerita. Biasanya itu nyangkupnya adalah subjek, ada tujuan, dan juga halangan. Nah, kalau misalnya ini, aku tanya, coba buatin premis dari video yang tadi. Kita contoh subjeknya, kita kasih nama Charles. Coba, siapa aja. Kita buat satu premis. Ini subjeknya Charles dari video yang tadi. Anyone? No one? Tidak ada? Alright, it's okay. Ini contoh ya. Charles ingin berangkat kerja, tapi macet. Nah, kemudian ngapain? Kok cuma berhenti sampai situ doang? Terus kalau macet ngapain gitu? Nah, itulah nanti akan kita perjelas di scripting-nya. Nah, jadi setelah premis, kita pindah ke scripting. Nah, scripting itu adalah bentuk cerita dari premis. Premis tadi cuma satu kalimat. Nah, gunanya apa premis? Premis membantu agar kita tidak keluar dari jalurnya kita. Contoh, naik sepeda itu sehat. Apakah benar? Benar. Naik sepeda sehat. Tapi apakah sesuai dengan video yang tadi? Apakah sesuai dengan premisnya? Enggak. Karena premisnya adalah Charles ingin berangkat kerja, tapi macet. Bukan Charles ingin naik sepeda supaya dia sehat, bukan. Jadi meskipun naik sepeda itu sehat, tapi tidak masuk dalam premis, maka dibuang. Yang penting adalah dia ingin berangkat kerja tapi macet, maka dia pakai sepeda. Nah, nulis skrip itu bisa di mana aja, bisa di notes HP, bisa di laptop, atau kalau misalnya mau kelihatan kayak anak film banget, kita bisa pakai Final Draft, gokil. Ini mah anak film banget ya. Tapi seriously guys, kalian bisa buatnya kayak gimana aja, yang penting lu paham. Dan orang yang lain kalau baca itu juga paham. Karena yang penting kalau skrip yang bagus itu adalah ketika aku nulis, kemudian aku kasih ke kalian, tanpa aku jelasin, kalian paham itu isi ceritanya soal apa. Gitu. Nah, ini adalah contoh, kalau misalnya kami buat, tidak perlu sampai kayak final draft gitu, kecuali memang diperlukan. Jadi kita bahkan ya pakai Google Docs atau Microsoft Word, kita ketik aja, yang penting saya paham, tim saya paham, dan juga klien juga paham. Gitu. Kemudian ada yang namanya script breakdown. Nah, script breakdown ini adalah proses perincian script yang telah dibuat. Nah, scriptnya udah jadi. Kita membreakdown apa aja yang kita butuhkan per scene. Jadi ini jauh lebih detail lagi. Ini untuk memastikan agar saat hari H kita syuting itu tidak ada yang ketinggalan atau kelupaan. Ini contoh script breakdown ya. Nah, ini. Teman-teman bisa nyari template di internet, banyak banget jenisnya, cari aja yang sesuai dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat di sini, ini ada scene nomor berapa. Jadi misalnya kalau teman-teman punya 10 scene dalam scriptnya teman-teman, maka ini akan ada 10 lembar. Jadi ini akan ada berlembar-lembar gitu. Di sini itu sangat-sangat detail. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada cast-nya, ada yang main, ada aktornya. Kemudian ada special effect-nya, ada bajunya, ada special equipment-nya, ada make-up-nya, apa-apa. Dan semua ini tercatat. Kalau misalnya ini tercatat dengan benar, ya udah pasti dipastikan tidak akan ada yang tertinggal. Soalnya kita udah mencakup semua di sini gitu loh. Dan ini pasti akan berlembar-lembar dan ini akan disimpan sampai nanti videonya selesai, termasuk dalam editing nanti. Kenapa? Karena di sini juga ada sound effect and music. Setidaknya kalau misalnya yang ngedit juga bukan teman-teman, editor kalian tuh tahu, oh ternyata direkturnya minta sound effect-nya seperti ini atau musiknya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman sendiri yang ngedit, ya juga ini akan mengingatkan kalian setidaknya setiap scene-nya gitu. Kemudian kita lanjut. Ada shot list. Nah, shot list ini adalah daftar lengkap apa saja yang harus di-syuting atau di-take
beserta dengan angle dan juga tipe shot-nya. Nah, untuk angle dan tipe shot, kita akan bicarakan nanti lebih lengkap lagi di production. Banyak template yang bisa kalian temukan di internet, pilih aja yang paling memudahkan kalian, sama seperti tadi gitu. Atau mungkin bisa buat sendiri. Ini contoh yang aku pakai ya. Ini contoh yang aku pakai. Teman-teman, kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat atau mungkin materinya terlalu cepat, teman-teman bisa hold aja, bisa stop, kemudian ditanyakan lagi apa yang tidak paham ya, teman-teman ya. Dan kita masuk. Nah, ini dia. Ini adalah shortlist video yang tadi barusan kita tonton, yang soal sepeda tadi. Ini nggak pakai template, ini buat sendiri gitu. Yang penting mah paham gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada lokasinya, ada foto videonya, waktunya. Sebenarnya kalau shortlist itu ya cuma di sini doang, di tengah ini doang. Di shortlist. Talent bike to work, terkena macet, belok ke gang, besti riding sambil tertawa, sebagai bla 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 bla. Detail shotnya kayak gimana? Full shot dari samping sambil berbelok, medium shot dari gini. Kameranya gimana? Apakah diem doang? Apakah mundur? Apakah diem atau gimana? Apakah di drone juga kayak gini? Ini namanya shot list. Nah, kalau misalnya ini detail dan juga sudah sesuai dengan skripnya, dan ketika kita syuting, kita centang satu-satu, oke ini udah selesai, oke ini udah selesai, ini udah selesai, ini selesai, dan sampai selesai, maka bisa dipastikan tidak akan ada video yang terlewat, bahwa sudah diambil semua. Jangan sampai nanti ketika sudah 1 hari selesai, kemudian waktu mau ngedit, loh kok ternyata tidak ada scene ini, kemudian kalian harus retake lagi. Nah, retake itu nanti kalian harus datang lagi ke lokasinya, belum nanti kalau misalnya lokasinya harus bayar, belum nanti kalau misalnya pakai talent atau aktornya harus dibayar juga. Kemudian kalau misalnya ada alat yang harus disewa, itu harus sewa lagi. Jadi sangat-sangat riskan. Jadi kalau misalnya buat shortlist, buat yang sungguh amat detail, jangan sampai ada yang terlewat. Itu untuk shortlistnya. Kemudian kita lanjut ke storyboard. Nah, storyboard ini adalah bentuk visual dari shortlist. Tidak selalu dipakai, karena di IV Film juga jarang banget yang pakai. Contoh dari storyboard itu kayak gini ya. Nah, ini kenapa dibutuhkan? Ini agar lebih jelas sebenarnya yang diinginkan oleh sutradara atau director itu seperti apa. Nah, di shot itu bisa tertulis kayak gini, tadi kita baca. Full shot dari samping sampai berbelok. Nah, kalau misalnya kita tulis kayak gini, apa yang dipikirkan oleh director, apa yang dipikirkan oleh kameramen, apa yang dipikirkan oleh editor, itu bisa beda-beda semua gitu loh. Nah, ketika dibuat gambar seperti ini, ya udah jelas. Pengennya itu yang kayak gini. Nah, tapi ini bukan hal yang wajib, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kerja sendiri ya juga ini tidak terlalu penting, tidak usah dibuat. Kemudian kalau misalnya teman-teman kerja sama teman-teman, jadi misalnya mungkin ada berdua atau bertiga, ya ini juga tidak terlalu penting-penting banget. Yang penting teman-teman itu satu paham. Oke, full shot-nya yang kayak gini ya, fix yang kayak gini. Jadi tidak perlu yang kayak gini. Oke, nah kita lanjut ke talent scouting. Nah, ini adalah saatnya kita untuk nyari-nyari pemain yang cocok dengan skrip kita. Biasanya kalau nyarinya yang detail banget lah baru butuh kayak gini. Kalau misalnya nyari yang nggak detail ya kita nyari teman kita aja, siapa aja yang available on that day gitu. Ini contoh talent scouting yang sedang berlangsung saat ini. Selagi kita lagi ngomong, ini adalah talent scouting yang lagi berlangsung. Ini dari Bayuska. Dia nyari beberapa orang untuk series terbarunya dia. Jadi ada 5 laki-laki usia 20-50 untuk menjadi teman kantor Joko. Kemudian ada 1 pria, 1 wanita Tionghoa, 5 bapak-bapak Jawa, 1 ibu-ibu usia 40 keturunan Arab, gitu-gitu. Ini talent scouting karena dia butuh detail banget. That's why you need it, gitu. Kemudian ada yang namanya location scouting. Ini simpelnya kita hunting lokasi, kita nyari lokasi yang cocok sesuai dengan skrip kita. Kemudian kita cari ya, tuh lokasi yang cocok sesuai dengan skrip kita, butuh kota. Kalau misalnya contoh ini butuh kota yang terlihat sangat maju di tengah kota, khususnya Surabaya itu bisa di Surabaya Barat, di Jalan Tunjungan juga bisa terlihat seperti kota maju. Butuh yang agak tradisional, kita bisa ke daerah kayak Jalan Gula di Surabaya. Dan ini tuh benar-benar di scouting ya teman-teman. Jadi bukan cuma di list aja, oke Surabaya Barat, oke Surabaya Tengah, oke Jalan Gula, oke di Kenjeran kalau mau kayak kelihatan pantai. Tapi harus benar-benar didatangi, kemudian dicari izinnya, apakah boleh ngambil gambar di sana. Kalau misalnya harus bayar, juga bayarnya berapa, apakah ada duitnya, apakah ada dananya. Kalau misalnya ada preman, apakah kita bayar preman itu udah sangat-sangat lazim. Jadi misalnya ada orang yang misalnya minta duit gitu, ya udah
kasih aja duit, pokoknya kita bisa ngetik. Kalau memang ada dananya gitu. Nah, pokoknya jangan sampai nanti udah sampai di sana ternyata diusir, tidak boleh ngambil. And then kalian kacau schedule-nya di hari itu. Kalian harus nyari tempat lain lagi ketika lagi syuting gitu. Dan satu juga yang penting yang sering terlewat itu namanya adalah weather forecast. Nah, itu juga penting. Apakah di lokasi yang kita mau itu di hari syuting itu akan hujan atau tidak? Memang tidak 100% akurat weather forecast ini, tapi akan jauh lebih baik jika kita itu punya opsi plan B aja kalau misalnya cuaca yang tidak sesuai dengan yang kita mau gitu. Kalau misalnya kita memang maunya itu hujan, ternyata di hari itu tidak hujan, ya udah kita buat hujan buatan. Kalau misalnya kita justru pengennya yang cerah ternyata hujan gitu, ya udah kita harus ganti schedule gitu. Oke, kemudian ada yang namanya sebentar, ini dia. Ini contoh location scouting. Maka nyari tempat. Jadi tempat-tempat ini tuh memang ada gitu. Ini contoh dari Marvel Captain America. Tempatnya memang ada. Ini dari Harry Potter, itu juga tempatnya memang ada gitu. Kemudian ada yang namanya item checklist. Nah, semua sesuai dengan namanya kita harus yakini bahwa semua item yang kita butuhkan itu sudah ada, mulai dari equipment seperti kamera, lensa, lighting, kemudian juga properti itu juga harus ada semua. Kemudian juga nanti untuk pulangnya setelah semua sudah selesai, ya itu juga harus di-checklist semua barang-barangnya apakah lengkap gitu. Kemudian kita langsung lanjut ke scheduling, yaitu membuat jadwal syuting apakah semua crew available dan semua talent dan location juga bisa kita pakai, and then we are good to go gitu. Nah, ini kalau tadi teman-teman lihat, itu kan cukup banyak. Ada dari ide, premise, budgeting, scripting, script breakdown, shortlist, storyboard, talent scouting, location scouting, item checklist, scheduling. Cukup banyak. Dan juga mungkin teman-teman mikir, belum juga mulai syuting, kita udah serepot ini gitu. Oke, yang pertama, jadi pre-production ini adalah pondasi. Kalau misalnya pondasinya kuat, maka nanti saat syuting, setidaknya akan memudahkan. Seperti tadi yang misalnya Kak Charles bilang, kalau misalnya sempat ada yang terlewat syutingnya, akhirnya nanti akan repot sendiri dengan retake-nya gitu. Nah, tapi apakah teman-teman harus membuat ini semua dari 1 sampai 11 ini? Kalau misalnya hanya untuk video-video yang biasa saja, hanya untuk kayak mungkin komunitas, mungkin untuk pribadi, ya paling 3 ini doang. Dari idenya apa, kemudian ditarik premisnya apa, kemudian tinggal dibuat scripting-nya. And then dari script-nya tinggal dibuat aja. Nah, ini adalah saatnya, sebentar. Ayo, saya ada pertanyaan lagi. Soalnya tadi kapan hari juga Kak Charles sempat nanya ke Bu Yuni, contoh video yang biasanya dibuat oleh Vihara seperti apa. Dan kemudian kayak story, kayak event recap gitu. Jadi ada event, ada acara di Vihara, kemudian dibuat videonya. Nah, ini contoh. Bagaimana dengan video event recap? Apa yang harus dibuat? Ini contoh video event recap dari kami ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara lomba berkuda pada pagi hari ini secara resmi kami buka. Ya, bertepuk tangan yang meriah.
pertama kali dia tanding, tapi he's a good boy. Nggak mogok minimal. Tandingan hari ini, alhamdulillah yang kelas trot senior tadi cukup memuaskan. Tinggal nunggu hasilnya saja, semoga juara. Untuk acara hari ini luar biasa, besok pun harus luar biasa. Nanti next time luar biasa lagi, kita pasti datang. Hidup Adesha. Was-was tadi ketika berangkat dari rumah, hujan luar biasa deras sejak Ahmad Yani sampai Mayor Jenderal Supono. Itu masuk ke kompleks itu, ternyata hujannya cuma bernyai-nyai. Jadi kejuaraan berlangsung dengan sangat baik, dan istri yang ini bagi siswi harian siswi yang diberikan itu termasuk baru. Dan saya terima kasih diberi kesempatan dan siswi untuk bekerjasama sama-sama memajukan bertiga ini. Oke, jadi itu contoh untuk event recap. Sorry, ini ada teman datang ke studio, padahal ya hari Minggu yang ngapain juga datang ke studio. Nah, ini ada contohnya tadi ya, itu tadi contohnya. Bagaimana dengan video event recap? Yang penting, kan kalau misalnya video event recap, berarti ya nggak akan ada script. Kalau misalnya aku lagi ngadain acara, kemudian aku bayar kalian, tolong dong buatin acara lomba misalnya, lomba nyanyi, tolong dong buatin. Kan jelas tidak ada skripnya, jelas tidak ada idenya. Emang mau apa yang di skrip gitu, ya udah dicari. Pre-production kalian akan ada cari tahu susunan acaranya seperti apa, siapa yang nyanyi, apakah ada bintang tamu gitu. Cari tahu apa yang penting selain nyanyi, jelas ya karena namanya juga lomba nyanyi. Kemudian juga cari tahu siapa yang datang, apakah ada bintang tamu tadi, mungkin Tulus, mungkin siapa, cari yang penting supaya kalian tuh nggak kaget. Karena yang namanya event recap, kalau misalnya satu kali miss, kalian nggak bisa retake. Kalau misalnya kalian buat iklan sebagainya, kalau miss ya tinggal di retake aja gitu kan. Tapi kalau misalnya di event recap satu kelewatan ya udah gitu. Makanya kalian wajib tahu susunan acaranya seperti apa. Jadi kalian bisa siap-siap dan tidak kaget gitu. Nah, kita lanjut. Pre-production sudah selesai, memang cukup panjang tadi dari teman-teman sendiri. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke production-nya? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke production-nya. Nah, production itu adalah proses untuk memproduksi apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan dalam hal ini ya berarti kita lagi syuting. Nah, saat syuting, semua kru itu harus bekerja sesuai dengan title mereka masing-masing. Karena ini adalah pengajaran online, dan sebenarnya sesi production ini itu cukup teknis. Nah, kita akan bicara yang ringan-ringan saja. Nah, sebelumnya mari kita bahas siapa aja yang bertugas di lapangan ketika syuting. Ini adalah contoh sedikit dari banyaknya yang kerja ketika lagi syuting. Jadi ada produser, dia adalah orang yang punya tanggung jawab atas semuanya. Jadi biasanya dia juga yang punya ide, biasanya dia yang punya ide atas sebuah konten. Dia juga yang nge-hire para kru untuk bekerja, kemudian juga nyari perizinan lisensi, mungkin musik, mungkin tempat, dan juga sebagainya. Termasuk menyediakan dana atau mencari
sponsorship dari manapun dananya itu. Nah, kalau dalam kondisiku biasanya produserku ya kadang-kadang klien. Karena mereka yang punya ide, mereka yang punya dana untuk membuat videonya. Nah, kemudian ada director atau dalam kata lain sutradara. Nah, ini bertanggung jawab penuh kepada produsernya. Nah, dia juga yang mimpin para kru selama dalam posisi syuting. Kemudian ada yang namanya DOP atau director of photography. Ini beda sama director doang ya di kata sutradara. Jadi kalau misalnya bahasa simpelnya dia adalah bapak dari segala kameramen gitu. Jadi kalau misalnya tadi di pre-production kita ada bahas shot list, ada storyboard. Nah, biasanya kedua hal itu tuh dibuat oleh director dan juga DOP. Jadi mereka tuh yang mikir tuh ini syutingnya mau kayak gimana, pakai lensa apa, angle-nya gimana dan sebagainya. Nah, nanti DOP ini yang mimpin para kameramen untuk melakukan tugasnya nanti. Kalau misalnya lingkupnya besar, videonya lingkupnya besar, krunya banyak, biasanya DOP juga udah nggak megang kamera lagi. Jadi dia khusus yang cuma ngedirect mereka. Kalau misalnya lingkupnya kecil ya DOP juga langsung megang kamera juga teman. Kemudian ada gaffer. Nah, ini yang ngurusin lighting. Dia juga dia harus memenuhi keinginan dari director. Kalau misalnya lagi syuting film hantu gitu, ya dia harus mampu buat suasana light-nya mungkin kayak mencekam, gelap-gelap, remang-remang seperti itu. Kemudian ada shot dresser. Nah, mirip dengan gaffer, tapi kalau misalnya gaffer tadi itu ngurusnya light, ini ngurusnya itu set lokasinya. Kalau misalnya directornya mau buat film perang dunia, ya dia harus bisa buat suasana lokasi seperti sedang dilanda perang. Mungkin ada api, ada ledakan, ada bangkai mobil, bangkai kendaraan, dan sebagainya. Gitu. Kemudian ada soundman. Ya, tidak sesimpel yang kita kira ya. Tugas soundman itu cukup berat. Dia harus memastikan suara dari talent itu terdengar jelas, tidak ada suara yang mengganggu selama proses syuting. Mungkin misalnya ada kendaraan lewat, ada suara pesawat lewat dan sebagainya. Dan dia harus pastikan itu tidak ada yang mengganggu. Dan dia juga harus ngomong kalau misalnya memang ada ya. Kalau enggak, soalnya nanti waktu syuting lo ternyata ada dan hanya akan merepotkan. Gitu. Nah, ini adalah yang biasanya ada. Nah, sebenarnya kalau mau lebih lengkap lagi itu ya ada banyak banget gitu. Dan sebanyak ini, dan ini sebenarnya bisa panjang lagi, ini bisa berslide-slide kalau misalnya memang mau dibanyakin gitu. Tapi kalau misalnya semua tergantung videonya, kalau misalnya videonya cukup personal, ya tidak butuh sebanyak ini gitu ya. Mungkin director satu, produser satu, kameramen dua, dan sebagainya. Pokoknya begitu. Nah, kemudian kita masuk ke production tekniknya. Nah, setelah kita bahas siapa-siapa aja yang ada di lapangan ketika syuting, kita akan belajar beberapa konsep dalam produksi. Nah, sebelum kita masuk ke hal ini, ingat bahwa video itu adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi. Sehingga apapun teknis yang kita pakai nanti, itu semua bercerita. Kita coba langsung masuk ke kamera angle. Nah, kamera angle ini adalah yang lazim dipakai. Sebenarnya banyak banget kamera angle yang bisa dipakai. Itu ada low angle, ada high angle, ada medium shot, ada wide shot, ada extreme close up, ada over the shoulder. Kita lihat contohnya ya, satu-satu. Nah, low angle biasanya untuk menunjukkan power dan juga domination. Biasanya kalau misalnya film-film superhero dan sebagainya itu kebanyakan kadang di-shot dari bawah itu untuk nunjukin sisi heroik dari mereka. Jadi kayak contoh Batman di-shot dari bawah. Mereka kelihatan gagah gitu. Nah, lawannya apa? Lawannya itu ada high angle. Ini nunjukin kelemahan dan juga dia inferior. Inferior ini kata lain cupu. Jadi kayak cupu gitu lah. Jadi kelihatan mereka lagi takut dan sebagainya. Thank you. Lagi takut dan sebagainya gitu ya. Jadi ini untuk high angle. Kemudian ada medium shot. Nah, ini digunakan agar audiens itu fokus pada aktivitas subjek, yaitu membuat kedekatan antara audiens dan subjek. Karena biasanya kalau misalnya kita lagi ngomong sama orang, itu biasanya jaraknya kita itu jaraknya medium shot. Jadi kita ngelihatnya setengah badan tuh. Kita lagi ngomong-ngomong sama temen. Nah, ini contoh untuk medium shot. Yang kayak gini nih. Kita ngelihat persis mereka itu aktivitasnya lagi apa. Lagi narik panah, lagi nyetir, lagi takut, lagi kaget, itu ada semua. Kemudian ada yang namanya wide shot. Wide shot ini untuk nunjukin lokasinya lagi ada di mana. Jadi kita itu tahu. Biasanya sih sering dipakai untuk awal-awal scene. Jadi misalnya kita tahu, oh mungkin lagi di rumah, mungkin lagi di taman. Kalau misalnya ini contoh Marvel Avengers Endgame, ini di tengah-tengah ya, dia nggak di awal scene ini. Ini nunjukin bahwa tempat battle-nya dia itu ada di mana. Gitu.
selain itu, ini juga mau nunjukin kondisi bahwa protagonis kita itu sisa 1 orang, kemudian ini masih banyak. Jadi sebenarnya white shot tujuannya nggak cuma lokasi. Kemudian kita masuk ke detail extreme close up. Ini fokus terhadap detail. Kita tuh pengen ngasih tunjukin detail apa ke audiens untuk tahu gitu loh. Contohnya ini, di sini nunjukin bahwa bulu tangan dari Spider-Man itu lagi naik. Itu ya, kalau misalnya di filmnya itu berarti lagi ada bahaya. Ini tuh ditunjukin. Gitu. Kalau misalnya ini dari wide shot, kita jelas tidak kelihatan bulunya lagi naik. Ini memang sengaja di detail extreme close up supaya kelihatan. Kemudian ada over the shoulder. Nah, ini biasanya digunakan untuk menunjukkan percakapan. Kalau misalnya teman-teman lagi ada scene yang orang lagi ngomong-ngomong berdua, ya ini over the shoulder. Harusnya teman-teman mah sering banget ngelihat ini. Ini contohnya ya. Kayak gini. Lagi ngomong. Jadi itu kelihatan shoulder satunya, kemudian subjeknya. Subjek utamanya di sini, kemudian ada shoulder dari lawan bicaranya. Contohnya gini juga, ini kalau misalnya di kiri, ini ada Hulk, kemudian juga ada shoulder dari lawannya dia, lawan bicaranya dia. Nah, itu untuk kamera angle. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kamera movement. Nah, kamera movement sekali lagi banyak banget, cuma ini adalah yang paling simpel yang bisa dipakai. Ini ada static, ada panning, ada tilting, ada tracking. Nah, static sesuai dengan namanya, ya udah cuma diem doang gitu. Sebentar, saya lihat kayaknya nggak ada. Ya, static ya diem doang. Kemudian panning itu ya dari kiri ke kanan. Nah, sebenarnya tadi seperti saya bilang, ini mah banyak banget. Kemudian kalau misalnya mau ditunjukin satu persatu secara gambar itu agak susah, karena ini harus gerak. Nanti mungkin saya akan kirimkan link video yang isinya penjelasannya super singkat dan juga mudah untuk dipahami. Saya mungkin akan kirimkan ke Bu Yuni. Kalau misalnya ada yang mau, bisa di-share langsung nanti oleh Bu Yuni mungkin untuk link videonya. Ini sekedar saya nge-share aja yang singkat-singkatnya gimana. Jadi static itu kameranya diam, biasanya untuk ya over the shoulder ini kadang juga diam, kamera movement-nya, jadi diam doang. Jadi kita bisa fokus pada dialognya. Kemudian panning itu bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian tilting atas ke bawah, bawah ke atas gerakan kameranya. Kemudian tracking ya, mengikuti subjeknya gitu. Kemudian kita masuk ke A-roll dan juga B-roll. Nah ini teman-teman kalau misalnya lagi mau buat video-video yang simple, sesimpel apapun, jangan sampai semua isi videonya itu cuma footage utama doang. Jadi footage yang white doang gitu. Jadi harus ada footage tambahannya yang berisikan detail-detailnya. Jadi A-roll itu footage utamanya. Footage ini adalah video yang di-take dari kamera yang belum diapa-apakan sama sekali. Jadi masih mentah. Jadi video mentah. Kita sebutnya footage. Jadi A-roll adalah footage utamanya, kemudian B-roll itu adalah footage tambahannya yang detail-detailnya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini B-roll. Ini B-roll. Ini B-roll. Ini B-roll. B-roll juga. Juga B-roll. Sudah masuk ke A-roll. Juga A-roll.
Nah, coba teman-teman bayangkan tadi kalau misalnya isi videonya itu A-roll semua, nggak ada B-roll-nya. Jadi ya kita ngelihat, kita nggak tahu tuh sebenarnya detail, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma sayang sekali bahwa detail-detail ini juga berkomunikasi sebenarnya. Jadi bisa dimasukkan supaya semakin kaya pesannya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-take video, usahakan jangan cuma take yang luas-luas aja, plot-plot ceritanya doang, tapi coba kasih detail-detailnya doang. Kasih detail-detailnya juga gitu. Kalau misalnya katakan teman-teman mau buat video, jangan lupa cuci tangan, ya kan? Nah, teman-teman mungkin A-roll-nya adalah teman-teman lagi ngomong, jangan lupa cuci tangan. Contoh cuci tangan itu yang benar kayak gimana? Nah, B-roll-nya apa? B-roll-nya itu waktu kelihatan tangannya secara detail, ada air, ada sabunnya, lagi gini-gini. Itu B-roll-nya. Sehingga pesannya semakin kaya. Gitu. Kita lanjut, ada lighting. Lighting-nya juga penting banget dalam video. Kalau misalnya bisa natural light, ya natural light. Kalau misalnya memang lagi di indoor dan tidak ada natural light, ya kita harus pakai artificial light. Dan ini pelajarannya cukup panjang sebenarnya khusus untuk lighting sendiri. Nanti coba saya pikirkan untuk saya sisipkan di bagian post production juga. Oke. Kemudian kita ada namanya music atau program music dan sebagainya. Nah, itu pilih musik yang sesuai dengan vibes videonya, karena musik itu juga membawa jiwa dalam sebuah video. Nah, saran saya, jangan pernah pakai musik yang berlisensi jika videonya akan dipublish di internet, karena ada kemungkinan untuk di take down, apalagi di masa-masa seperti ini. Nah, kecuali dari platformnya itu menyediakan, seperti TikTok dan juga Instagram List yang bisa dipilih lagunya gitu. Nah, lagu-lagu yang berlisensi ini gimana sih? Ya lagu-lagu yang sering kita dengar secara pop culture gitu, mungkin lagu-lagunya Bruno Mars, mungkin lagu-lagunya Avicii, dan lagu-lagu pokoknya ada artisnya gitu. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa nyari lagu yang tidak ada lisensinya? Ya kita cari aja contoh di internet, kita tuh ketik music no copyright atau no royalty kayak gitu-gitu. Ini harusnya saya kasih contoh, cuma saya ternyata lupa nyari. Saya lupa nyari naruh tempatnya di mana. Paling gampang sih bisa cari di YouTube. Banyak banget di situ. Kalau misalnya mau beli itu juga ada, kadang-kadang lisensi yang beli itu juga. Tapi kalau misalnya mau yang gratisan, everything ada di YouTube. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Kenapa saya bilang bahwa musik itu juga membawa jiwa dalam sebuah video. Kita kasih lihat ini. Harusnya kan filmnya harusnya menyeramkan, harusnya film hantu dan sebagainya. Tapi karena lagunya nggak seram, vibe-nya nggak dapat akhirnya. Jadi harus sesuaikan dengan vibe-nya gitu. Nah, setelah ini kita akan lihat contoh-contoh video yang akan menjelaskan lebih lagi soal production-nya. Ini kalau misalnya teman-teman masih ingat video yang tadi, yang di awal banget soal sepeda itu juga, ini adalah proses pembuatannya, setidaknya untuk behind the scene-nya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, itu juga banyak B-roll sama A-roll-nya. Jadi B-roll itu detail-detailnya. Coba ini kalau bisa saya mundurin. Nah, kayak gini, ini nunjukin speedometernya,
Ini B-roll-nya gitu. Kalau misalnya cuma dari jauh gitu itu nggak ngerti kan, gitu. Nah itu jadi contoh untuk production behind the scene-nya. Gimana? Seru nggak sih? Seru banget, capek aja adanya. Kayak gini. Nah. Terus contoh, ini contoh lagi. Ini kita lihat dulu videonya, kemudian nanti setelah dari videonya kita kasih lihat behind the scene-nya kayak gimana. Oke, itu videonya. Sekarang kita coba lihat tuh behind the scene-nya. Nah, jadi bisa dibilang sebenarnya dalam prosesnya yang produksi itu proses yang paling memakan tenaga karena kita itu nyeting-nyeting kamera, pindah-pindah gitu. Belum nanti kalau misalnya ada soundman tuh yang ngangkat mic terus-terusan gitu-gitu. Kemudian, nah ini ada 2 video lagi. Coba nanti teman-teman lagi nonton, coba nanti teman-teman pikirkan, oh ini yang namanya panning shot, oh ini namanya yang tilting, oh ini namanya yang low angle dan sebagainya. Contoh ya. Ini B-roll. Nah ini contoh still, ini kameranya nggak gerak sama sekali. Ini still.
Gimana teman-teman? Apakah udah ada bayangan, pikiran kalau yang panning shot itu yang kayak gimana? Kemudian tilting itu yang kayak gimana? Ini saya kasih contoh ya, contoh. Ini contoh banget. Sebentar saya mundurin. Nah, ini tuh panning. Ini panning. Geser dia, kiri kanan kanan kiri. Ini juga panning. Nah, ada satu gerakan yang lupa saya masukkan, ternyata juga sering saya pakai, tapi agak susah kalau misalnya cuma dipakai tangan, kecuali kalau misalnya tangannya cukup stabil atau mungkin zaman sekarang juga smartphone udah ada stabilizernya supaya nggak gerak-gerak banget. Ini contoh ya. Tadi di Tugu Pahlawan, ini dia. Ini tilting, kalau ini tilting ya, dia naik ya. Aku udah selesai. Nah, ini di patungnya Soekarno-Hatta ini, itu nama gerakannya itu mengorbit. Jadi kayak memutar. Jadi kalau panning itu diam, teman-teman di sini ya. Kalau panning itu gini, cuma diam doang, tapi dari kanan kiri kiri kanan, ya kan? Kalau orbit itu kameranya ikut muter. Jadi kayak bulan mengorbiti bumi, jadi kita ikut muter. Bisa muter banget, bisa cuma setengah doang. Pokoknya nge-orbit. Ini contohnya ya. Ya itu. Itu mengorbit. Floating. Nah, dalam kalau lagi buat video, usahakan untuk banyak main-main angle. Kalau misalnya angle-nya cuma satu, cukup bosan. Akhirnya kita akan bosan. Kemudian ada satu hukum lagi, di mana tadi still itu kan gampang banget ya, di mana kamera tinggal ditaruh and then kerekam gitu. Tapi still itu hukumnya adalah, kalau misalnya kamera kamu still, zero movement, jangan sampai subjek kamu itu juga zero movement. Jadi misalnya kamera subjeknya nggak gerak, kameramu juga nggak gerak. Mati videonya. Kalau misalnya kayak tadi Soekarno-Hatta, patung Soekarno-Hatta jelas nggak gerak dong karena dia patung. Ya udah kameranya harus gerak, dimutar gitu. Kalau misalnya kayak gitu, berhenti ya sebentar. Nah, ini kameranya still, nggak gerak sama sekali. Tapi subjeknya bergerak. Jadi teman-teman juga nggak bosen gitu loh. Padahal kita cuma ngeliati kapal dari kanan masuk ke kiri gitu kan. Nah, satu video lagi. Coba. Sekarang teman-teman coba bayangkan lagi mana yang tilting, mana yang panning, mana yang low angle, mana yang high angle, mana medium shot, wide shot dan sebagainya. Sambil kita nunggu videonya muter dari teman-teman sendiri, apakah ada pertanyaan? Saya kira chatnya sini ada muncul ya. Kau mau tanya? Boleh? Yes, silakan. Siapa namanya? Yana. Yana, oke. Kau saya tidak akan tanya soal teknik pengambilan tadi, cuman di situ saya malah tertarik sama hal-hal yang diambil. Maksudnya kalau kita ambil video, misalnya buat video ada artisnya, kita jelaskan artisnya udah dibayar gitu kan. Tapi yang di sini yang saya tanyakan tuh ketika kita mengambil tempat umum, contohnya di jalan raya, di pasar kayak tadi. Nah, apakah perlu dari kita yang mengambil video itu izin ke ini orang-orang yang di shoot istilahnya gitu? Maksudnya kalau selama ini kan kita tidak pernah tahu, maksudnya teori bahwa ketika kita mengambil orang itu wajahnya kelihatan, itu nanti kalau kita publikasi kemudian kita di Oke, Pak. Ya. Itu gimana? Ya, good question. Oke. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia masih belum banyak yang paham ya dengan hal gitu ya. Semua mah tinggal ngetik and then upload dan sebagainya. Kalau misalnya kita ngetik yang
tempatnya ramai kayak pasar tadi, sehingga tidak ada subjek yang terlihat di tengah ya. Maksudnya kalau misalnya kalian ingat yang nelayan tadi, itu kan cuma dia doang. Nelayan tadi kan cuma dia doang. Nah yang kayak gitu itu kita masih izin untuk ngambil ngetik, Pak misi sebagainya gitu-gitu, untuk video sebagainya. Kalau misalnya mereka udah ngelihat video, and then kalau misalnya mereka udah ngelihat kamera, ada kamera. Kalau misalnya mereka udah lihat kamera dan kemudian merasa tidak ada gangguan, ya berarti mereka fine-fine aja. Kalau jelas kamera guna untuk ngerekam kok. Kecuali kalau HP ya. Kan. Tapi kalau misalnya kamera kan udah kelihatan. Objeknya kamera ini, kita lagi gini, kita mah kelihatan kita lagi nge-video bapaknya. Kalau misalnya bapaknya merasa fine-fine aja, tidak ada omongan, ya udah gitu. Tapi tetap harus minta izin di awal. Kalau misalnya subjeknya cuma dia doang atau cuma berdua. Kalau misalnya ngetiknya yang kayak pasar yang rame, ya tidak perlu. Soalnya tidak ada subjek utamanya. Tidak ada subjek utamanya. Jadi tidak ada yang fokus ke orangnya. Kalau misalnya kayak pasar, ya tidak perlu banget. Gitu. Kalau misalnya yang sendiri, kalau misalnya cuma sendiri itu harus izin, jelas. Kalau misalnya memang nggak mau, ya udah jangan diganggu gitu. Kalau misalnya yang rame pun ada yang tidak mau, ya udah jangan ngevideoin yang ada dianya gitu. Oke, thank you. Yes. Good question. Thank you Yana. Nah, kita langsung lanjut lagi ke video. Sama, ini juga dari Fujifilm. Jenis kameranya berbeda, tapi saya harap di sini teman-teman coba bisa pahami lagi low angle, high angle, dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan di luar teknis seperti Yana tadi. It's a really, really good question. Thank you Yana. Silakan nanti tanyakan juga. Charles. Yes, silakan Bu Yuni. Satu kayak tadi poligon gitu ya. Itu butuh berapa lama itu? Dari proses pre-production sampai selesai ya? Sampai selesai. Nah, biasanya proses pre-production itu kalau dari kami itu bisa semingguan penuh. Jadi cuma untuk pre-production doang. Jadi supaya matang-matang gitu ya. Sebenarnya saya play ya supaya kok jadi tidak mau jalan gitu. Nah, tapi karena tadi yang tadi saya jelaskan yang seperti yang sepeda itu, kebanyakan ide itu sudah muncul dari mereka. Jadi mereka tuh udah ada ide, mereka datang ke kami, udah ada idenya, ya udah. Sebenarnya kan yang paling lama itu adalah kita tuh nyiapin ide, kita mau buat videonya tuh kayak gimana sih? Bahkan mereka kadang-kadang itu udah ada referensi videonya kadang. Jadi kita tinggal buat yang namanya shortlist, kita buat yang itu. Nah, itu cukup cepat sih, itu bisa hitungan hari kalau itu. Secara detail, kita hitungan hari untuk pre-production-nya. Nah, kalau untuk production-nya, untuk video-video yang teman-teman lihat, semua video tadi, itu kita shoot-nya itu 1 hari. Tetap kita harus 1 hari. Kita kebanyakan, kalau misalnya videonya panjang, kita itu bisa dari pagi, kita bisa dari jam 6 sampai jam 10 malaman. Kita akan fokuskan maksimal 1 hari, 1 video selesai, gimana pun. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman lihat tadi itu videonya cuma 1 menit, ya itu lumayan lama, ngetiknya itu dari 1 harian, itu cukup memakan tenaga banget gitu. Nah untuk editnya itu biasanya bisa 3 harian, bisa semingguan, depends on videonya kayak gimana. Nanti itu belum lagi ada revisi dari kliennya, kita udah kasih gitu, kadang-kadang mesti direvisi gitu. Oke ini nggak cocok, oke kita buat ulang gitu. Jadi perkiraan kalau dihitung kasar bisa 2-3 minggu. Gitu. Thank you. Terima kasih. Iya. Ini sorry teman-teman ini kayaknya tidak bisa di-play. I don't know why. Wait ya, coba ya. Video sih sebenarnya juga mirip-mirip. Kayak video kamera yang Fujifilm tadi. Yes, I'm sorry guys, ini ternyata kayaknya nggak bisa diputar. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan di post production ini saya putarkan ini. Jadi sebenarnya isi konsepnya sama lah. Konsepnya sama. Artinya pasti ada tilting, ada panning dan sebagainya. Terus kamera movement seperti itu. Nah, kita sudah selesai untuk yang production. Memang agak samar-samar gitu ya, karena sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajari,
tapi waktunya cukup pendek. Nah, untuk sesi teknisnya, kalau misalnya teman-teman nanti butuh pertanyaan lebih lagi di luar sesi belajar mengajar ini, teman-teman bisa DM aku langsung aja di Charles Enrico. Tadi di awal itu ada, semua sosial media aku sama aja, semua teman-teman bisa DM aku dan sebagainya. Nah, kita di minggu depan kita akan masuk ke sesi post production. Nah, post production ini harapannya adalah nanti teman-teman sudah ada footage. Footage itu apa tadi? Footage adalah hasil video yang belum diapa-apain sama sekali, jadi masih mentah. Footage untuk diedit bareng ketika lagi post production. Nah, aplikasinya apa? Dari Bu Yuni, apakah sudah disampaikan ya Bu Yuni? Sudah sebagian di grup ya, pakai Filmora ya. Ya, nah Filmora. Oh, thanks God. Bisa guys, nggak jadi. Tetap berhenti lagi dia. Oke, saya biarkan di sini. Barangkali dia jalan-jalan sendiri. Oke. B-roll. Ini juga B-roll. Ini tilting, ini panning. Sorry, enggak, ini orbit. Sorry, ini orbit. Ini juga orbit. Orbit. Ini wide angle, jadi teman-teman tahu ini di jalan mana. Ini juga wide angle, teman-teman tahu di jalan raya. Ini juga wide angle, kita tahu di Hotel Majapahit. Ini low angle, kita dari bawah ngetik ya, supaya anak-anak ini kelihatan mudah. Nah, ini still shot, kelihatan kan? Dia diam, tapi setidaknya ada yang gerak. Nah, itu. Oke, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita. Jadi untuk teman-teman bisa siapkan Filmora dan juga footage-footage. Jenis videonya bebas, teman mau event recap, teman-teman mau ngevlog dan sebagainya, itu it's alright, semua boleh. Filmora sebenarnya aplikasinya aplikasi gratis, cuma kalau misalnya lagi di render itu muncul watermark-nya. Nah, teman-teman kalau masalah itu bisa bajak ya. Kalau misalnya mau selain Filmora, kalau misalnya teman-teman sudah pernah terjun dalam dunia videografi, teman-teman punya aplikasi yang teman-teman mau pakai, misalnya ada iMovie, ada Adobe Premiere, ada DaVinci, semuanya boleh karena basicnya harusnya sama-sama aja.
Cuma dalam Filmora itu ada kayak template effect, jadi teman-teman bisa buat efek tanpa harus repot-repot gitu. Jadi di Filmora ada yang kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya Filmora dipakai ya? Karena memudahkan teman-teman dalam buat video-video kayak gitu. Jadi teman-teman bisa siapkan, dan dari Bu Yuni mungkin sudah dijelaskan juga bahwa akan ada hadiah ya untuk video yang paling bagus gitu. Ya, kita nanti pilih kurang lebih ini ada berapa peserta? 3 ya. Oke, jadi 3 3 video. peserta ya, 3 video. Nah, Jadi kalian berarti mereka dalam minggu ini disuruh video-video dulu ya. ya, teman-teman bisa pakai apa aja, nggak perlu host kamera, using your phone is alright. Pokoknya yang penting itu adalah bagaimana konsepnya dikerjakan. Jadi idenya apa? Apakah idenya menarik? Apakah premisnya bagus dan sebagainya. Nah, teman-teman selama 1 minggu ini boleh DM aku, boleh nanti misalnya aku bantu dalam proses berpikirnya kayak gimana. Kemudian termasuk dalam hal teknisnya silakan banget gitu. Kemudian kita akan belajar untuk ngeditnya bareng. Gitu. Oke? Teman-teman? Oke. Silakan. Ada pertanyaan tadi si Dharma ya? Oh ya, apa di mana? Apakah di chat? Bukan di chat ya? Silakan Dharma. Oh, oke. Halo kok. Halo Dharma, I'm sorry. Oke. Aku nggak melihat wajah Ya. di mana. Oh, ini dia. Oke. Yes. Gini kok, kalau kan kita sudah bikin video nih, misal kita pas pakai aplikasi gitu kan, saya suka render dulu videonya, sudah diedit semua, di-render. Kalau lebih bagus di-render atau bosa kok? Sorry. Gimana maksudnya ini Dharma? Render maksudnya videonya? Kan kita sudah bikin videonya, sudah edit videonya. Oke, ini pembahasannya masuknya sudah mulai masuk ke post production, tapi it's okay. Kita bahas dulu. Kita sudah edit. Sudah edit, sudah bagus-bagus. Itu bagus di render atau bosa kok? Biar nggak patah-patah pas jadinya gitu. Oh, oke, aku paham maksud kamu. Maksudnya ketika kamu lagi ngedit, ketika dia masih ada di timeline, sorry, ini agak susah saya jelasin kalau misalnya nggak ada gambar ya. Saya takut teman-teman lain tidak paham. Oke, jadi waktu di timeline, kalau misalnya kamu lagi ngeliat, itu dia patah-patah. Maksudnya berarti kamu bukan nge-export ya, tapi nge-render waktu lagi ngedit ya. Oke, sebenarnya tidak ada hubungannya antara kamu nge-render dulu, kemudian baru kamu ekspor atau langsung kamu ekspor, tidak ada hubungannya. Tapi nanti hubungannya itu ke lama apa enggaknya ke waktu dia ekspor. Kalau misalnya kamu render dulu, kemudian kamu ekspor, ya dia akan memakan waktu ya relatif lebih dikit lah. Kalau misalnya kamu render dulu, ya udah dia akan memangkas waktu. Oh, dia udah nggak perlu render ininya lagi, dia langsung nge-ekspor gitu. Lalu apakah ada hubungannya nanti dia jadi patah-patah apa enggak? Ya enggak ada. Kalau misalnya video kamu patah-patah, itu mungkin harus dilihat apakah FPS-nya yang bermasalah. Frame per second. Nah, ini cukup teknis lagi. Kalau misalnya teman-teman butuh tahu, nanti bisa langsung kabari aku aja. Oke, good question, Dharma. Thank you. Oke, thank you kok. Yes. Anyone else? Silakan teman-teman. Ini kesempatan yang bisa dipakai karena teman-teman bisa langsung nanya. Mungkin di dunia kerjanya gimana, mungkin kayak tadi Bu Yuni bisa nanya kira-kira butuh waktu berapa lama untuk proses pengerjaannya, itu. Itu Charles perlu itu nggak setting resolusi misalnya di HP kita yang kira-kira ideal, bagus itu berapa? Oke, thank you Bu Yuni. Untuk sekarang, sebenarnya kalau dari kami itu minimal sih Full HD ya. Full HD itu ada di 1920 kali 1080. Dan kayaknya di semua HP sekarang sudah minimal bisa segitu. Sekarang resolusi itu udah sampai ke 8K gitu-gitu, dan itu tinggi banget. Nah, kayaknya untuk minimal itu sudah di Full HD, jadi di 1080 kali 1920. Sebelumnya ada yang namanya HD, jadi nggak Full HD tapi namanya HD, High Definition. Itu di 720. Kalau misalnya teman-teman nonton YouTube 720. Nah, tapi beberapa tahun lalu YouTube sendiri juga sudah tidak menganggap bahwa 720 itu sebagai HD, tapi 720 still ya masih bisa lah. Kalau misalnya untuk video-video pribadi atau video-video yang ditampilkan hanya untuk dalam komunitas dan sebagainya, bukan video komersil, cukup banget, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya kalau ngetik 1080 ini cukup berat deh, cukup berat di kamera, memori, dan juga nanti kalau ngeditnya, ya udah it's okay, 720 is fine, it's alright.
Terus bagusnya landscape gitu ya. Kalau landscape semua landscape gitu. Gini. Videonya portrait atau landscape itu terserah teman-teman. Tapi kalau misalnya udah portrait, ya udah full portrait. Kalau misalnya udah satu landscape, ya udah full landscape. Jangan nanti di tengah-tengah teman-teman itu ada yang portrait sendiri, ada yang landscape sendiri. Jadi kalau misalnya udah full portrait, ya full portrait. Karena sekarang portrait video juga sangat menjual, teman-teman, bisa dipakai di TikTok, bisa di Reels, begitu. Reels. Yes. Kalau misalnya teman-teman lihat tadi di video-videonya IV, kalau landscape ya udah landscape semua dari awal sampai akhir. Kalau portrait ya udah portrait semua dari awal sampai akhir. Gitu. Thank you, Bu Yuni. Oke, silakan teman-teman bisa nanya lagi selagi masih ada waktu. Mungkin tanya dalam proses kerjanya gimana ketika kita lagi syuting. Mungkin nanti mereka itu ya waktu shoot video sepotong nggak apa-apa. Nanti kan diajarin gabungnya ya. Yes. Itulah tadi Kak Charles di sini menjelaskan soal A-roll dan B-roll-nya. Kalau B-roll itu pasti sepotong-sepotong. Kemudian nanti kita gabungin jadi satu. Kita lihat contoh lagi deh ya. Bu ini saya punya waktu berapa menit lagi, Bu ini? Ya sedikit lagi 5 menit. Oke. Ini kan kalau misalnya teman-teman lihat ini kan sepotong-sepotong yang kita gabungin semua ini. Ini sepotong-sepotong yang kita gabungin semua. Kemudian nanti baru videonya soal yang bercerita. Naik sepeda. Kemudian di tengah-tengah naik sepeda juga nanti akan ada B-roll-nya. Ini B-roll waktu lagi ngayu. B-roll logo Polygon, B-roll lagi ini ganti gigi harusnya, ganti gigi sepeda. Gitu. Speedometernya. Ini B-roll. Inilah yang nanti digabungkan supaya nanti pesannya itu kaya, nggak cuma A-roll semua gitu. Silakan pertanyaan lagi teman-teman. Kok kalau jadi satu boleh nggak kok? Jadi satu, nanti tinggal dipotong-potong gitu kok. Lebih bagus nggak kok? Misal kita sudah bikin videonya jadi satu gitu, nanti pas di editnya tinggal potong, jadi nggak capek gitu. Kayaknya it's depends sama kamu mau buat videonya kayak gimana, Davawidi. Kalau misalnya kamu buat video yang full one take shot, kalau misalnya memang one take, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya B-roll, aku bisa ngomong bahwa it's nggak oke untuk harus ngetik-nya sekalian. Jadi kan mungkin gini ya, saya kasih contoh ya. Mungkin aku mau ngetik mouse ini. Kemudian aku pakai kamera ini. Mungkin aku gini, aku ngetik logonya, kemudian nggak aku matiin, maksudnya gitu ya. Kameranya nggak aku matiin ya, aku ngetik logonya nggak aku matiin, kemudian aku pindah gini lagi. Kayak gitu, apakah benar, Damawidi? Ya, jadi misal nih kita video gini, video terus, nah nanti pas akhirnya baru pas editnya dipotong gitu. Oh, apakah maksud videonya vlog? Apakah itu maksud video vlog? Begitu. Kalau vlog itu boleh banget. Jadi biarkan kameranya full nge-roll. Jadi misalnya aku lagi ngomong kayak gini, halo guys, nama gue Charles dan gue lagi ada di studio gue di IV Film. Kayak gitu, ya udah itu biarkan roll terus aja. Kalau misalnya salah ya udah, kamu diam, baru lanjut lagi, ulangi lagi. It's okay. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu ngetik barang atau objek, ya pastikan satu gitu. Kalau misalnya lagi kayak gini, kemudian kamu lagi ngomong hai nama gue Charles, gue lagi ada di mana gini-gini. Oh, terus kalian kok salah ya? Ya udah, nggak usah dimatiin, diamin lagi aja. Hai, nama gue gini, gini. Artinya diulang-ulang terus ya? It's alright. Kalau misalnya lu gagal, lu ulang terus aja. Gitu. Kan aku ketika gitu kok. Ya, kalau misalnya video tiba-tiba aduh salah nih, mau ulang lagi. Ngomong lagi, salah lagi, ulang lagi. Jadi retake-nya banyak-banyak terus
Ya, nggak usah diulangi dari awal juga. Ulangi aja bagian yang salah, and then you cut it out. Kalau misalnya nge-vlog, boleh banget. Kalau vlogging, it's alright. Buat digabungin jadi satu nanti. Nggak usah dimati-matiin. Kalau misalnya kayak gini, ya itu harus cut ini. Gitu. Untuk menyimpan, untuk ini sih, untuk space the memory juga, supaya nggak ngabisin memori juga ketika lagi syuting. Oke, thank you. Damawidi sudah pernah buat video berarti ya? Untuk SMA sih pernah. SMA sama kuliah. Buat video terus saya. Alright. Good. Oke. Ada teman-teman lain lagi? Oke kali ya. Sudah cukup, teman-teman? Sudah cukup? Apakah satu pertanyaan terakhir deh dari teman-teman? Silakan. Kita tutup ininya. Mungkin nanti, kok aku mau nge-tag video ini, gambar ini boleh nggak? Boleh apapun kan ya? Iya, boleh apapun. Mungkin bisa boleh langsung ditanyakan idenya gitu sekarang. Ya? Boleh. Mungkin teman-teman mau tanyakan idenya sekarang. Apakah idenya oke, dan kira-kira ada nggak sih ide untuk ngevideonya? Nanti Filmora ini ada co-daddy nggak ya di sini ya? Ada. Nanti kalian kan ada masuk ke grup ini ya, di workshop ini akan di-sharekan link drive ya untuk program Filmoranya. Nanti installnya mungkin bisa minta, kalau ada terkendala, nanti ada co-daddy yang bisa bantu ya. Oke, tidak ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Terakhir dari saya, videonya bisa berupa apa aja. Bisa video produk, jadi bisa produk. Kalau misalnya dari video-video yang tadi, saya kebanyakan video-video produk. Bisa dari video produk, apa aja yang menurut teman-teman bagus untuk di video, silakan. Nanti kalau misalnya mau nanya apakah ada tipsnya, pasti ada. Silakan chat langsung aja. Kemudian bisa vlogging, itu boleh banget, nge-vlog juga oke. Pastikan apa yang dibahas itu menarik. Kemudian skill public speaking-nya juga harus oke. Event recap, kalau misalnya teman-teman dalam satu minggu ini hadir di, mungkin ada event apa, mungkin vihara lagi ada lomba apa dan sebagainya, lagi ada ibadah apa, boleh juga. Kemudian travel vlog juga is alright, everything is okay. Bisa. Gitu. Ya teman-teman. Silakan. Apakah ada pertanyaan terakhir? Beneran? 1, 2, 3, nggak ada? Alright. Oke. Nah, mungkin itu ya. Yes. Terima kasih Charles. Yes, thank you untuk Bu Yuni. Atas sharing yang berguna banget. Jarang soalnya orang-orang biasanya hanya tahu langsung ngedit, tapi nggak tahu reproduction and production-nya biasanya ya. Pokoknya edit gitu. Padahal sebenarnya pondasi utamanya itu di pre-production-nya. Kalau misalnya karena pre-production-nya kita tidak kuat, kita tuh nanti malah bingung di production-nya gitu loh. Benar sekali. Kita lagi syuting terus kita bingung, kok ternyata kayak gini ya? Katanya kita harus mikir di tengah-tengah saat itu juga. Dan itu akhirnya nanti kita nggak bisa ngebut sehari selesai. Kita harus kerja lagi di hari besoknya karena ternyata ada yang kurang, ada yang salah gitu. Ya, makanya ini berguna banget. Terima kasih Charles. Sampai ketemu tanggal 3 ya. Tanggal 3 minggu depan ya. Tanggal 3 ya? Iya, tanggal 3 benar ya. Oh iya, tadi saya salah sebut. Saya tanggal 6 ya. Tanggal 3. Oke. Tanggal 3 kita mulai di editing. Yes. Thank you so much. Ya. Dadah. Terima kasih.